Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi nilai merah untuk penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini. Ganjar beralasan kekecewaan publik menjadi dasar penilaiannya itu. Lantas, adakah dampak dari pernyataan Ganjar itu? Ganjar Pranowo tampak begitu menguasai panggung saat menyampaikan gagasannya dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar Sabtu 18 November 2023. Perhatian hadirin kemudian tertuju ketika salah satu panelis meminta Ganjar menilai soal penegakan hukum di Republik ini. Mas Ganjar, skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Sebentar Mas Ganjar, ini kita mau disclaimer ya, ini pertanyaan murni dari panelis ya Mas ya? Bukan dari panitia acara. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi mendengar singgung ya? Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagiannya. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti ya? Raportnya merah ya? Ganjar begitu percaya diri menilai merah untuk penegakan hukum hingga HAM di era Presiden Joko Widodo saat ini. Sampai-sampai pemerhati politik Rocky Gerung yang hadir sebagai panelis ikut tergelitik menghidupkan suasana diskusi. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh yang itu ya? Karena ada satu kalimat Mas. Ya. Mas, Rob, jangan dikatakan di sini di tempat ini. Memang saya cuma mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP itu. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP itu. Mengaku sudah menjadi tersangka, namun Rocky tak gamblang menyebut untuk perkara yang mana. Sementara Ganjar yang tegas memberi nilai merah untuk penegakan hukum dan HAM saat ini, seolah sedang meyakinkan publik jika dirinya adalah solusi untuk itu. Namun, sadarkah Ganjar siapa-siapa yang mungkin terbidik oleh penilaiannya tersebut? Bukankah orang nomor 1 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini merupakan kader PDI Perjuangan? Pun Menko Polhukam yang sekarang dijabat Mahfud MD notabene adalah cawapres pendamping Ganjar. Kekecewaan Ganjar yang memberi nilai 5 dari skala 10 itu disinyalir dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres beberapa waktu lalu. Dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tegas, dengan kejadian-kejadian terakhir ini menjadi gak firm. Maka nilainya kemudian jeblok gitu loh. Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual, semuanya. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Ya, ini menandakan bahwa sejatinya hubungan antara Ganjar dengan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Cuma memang langkah Ganjar ya yang mengkritisi, yang katakanlah menyerang ya pemerintah dengan penilaian angka 5 itu, ya tentu hak Ganjar untuk menilai itu. Tetapi Ganjar lupa bahwa Pak Mahfud MD cawapres yang berjodoh dengannya adalah Menko Polhukam, menteri yang memang membidangi persoalan hukum, yang dimana ketika Pak Ganjar mengkritik pemerintah, mengkritik katakanlah Pak Jokowi, itu juga mengkritik Pak Mahfud MD yang menjadi cawapresnya sendiri. Ini kan menjadi lucu. Oleh karena itu ya mengkritisi pemerintah silakan saja, itu hak Pak Ganjar sebagai capres. Tetapi
ketika memberikan pandangan penilaian dengan angka 5 soal penegakan hukum di Indonesia ya, penegakan hukum pemerintahan Jokowi di periode kedua ini dengan angka 5-nya itu, ya, di saat yang sama Pak Mahfud MD adalah Menko Polhukam menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Ini menjadi sesuatu yang menurut hemat saya blunder ya, mengkritik orang lain, menunjuk orang lain, padahal cawapresnya adalah Menko Polhukam yang tentu bertanggung jawab juga dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Jadi ya kalau Pak Ganjar mengkritik angka 5, ya paling tidak gitu Pak Ganjar menilai Pak Mahfud MD juga dengan angka 5. Mendekati pemilu mendatang, situasi politik saat ini seperti tengah menyuguhkan pemandangan sebuah relasi yang tak seharmonis sebelumnya antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Kini mereka seakan tak canggung lagi saling sindir sana-sini di ruang publik.